Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Laila Husnia dengan NIM G002309 dari kelompok B2. Nah, pada kesempatan yang pertama ini saya akan menjelaskan bagian anatomi dari paring. Oke, jadi paring sendiri itu dia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada nasofaring, ada orofaring, dan juga ada laringofaring. Nah, paring sendiri dia merupakan saluran muskulomembranosa yang panjangnya itu ada di rentan 12 sampai 14 cm dan dia itu menghubungkan kavitas nasi dan juga kavitas oris untuk menuju ke laring dan juga esofagus. Untuk nasofaring sendiri dia itu letaknya di posterior nasus dan juga di superior dari palatum mole dengan tinggi yaitu setinggi VC1 sampai dengan VC2. Untuk yang orofaring dia ada di posterior cavum oris dengan setinggi VC2 sampai VC3, dan untuk yang laringofaring dia di posterior laring dengan tinggi di VC3 sampai 2 sampai dengan VC5. Oke, next. Jadi di nasofaring itu ada bagian-bagiannya ya. Terus nasofaring itu letaknya yang ada di sini. Nasofaring sendiri dia memiliki fungsi untuk respirasi. Nah, untuk bagian-bagiannya dia ada opte yang merupakan pintu masuknya tuba Eustachiae yang menghubungkan nasofaring itu sendiri dengan kavitas limfatika yang ada di telinga. Kemudian di sini juga ada tonsil paringeal, yaitu dia terletak di membrana mukosa dinding posterior dari nasofaring. Nah, ada juga torus tubarius, yaitu dia merupakan peninggian di sebelah posterior dan di superior dari si opte. Untuk yang torus levatorius dia merupakan peninggian opte di opte dan dia membentuk sebuah muskulus, yaitu musculus levator veli palatini. Terus yang terakhir ada recessus paringeus. Nah, recessus paringeus ini dia terletak di dorsal dari torus tubarius dan dia memanjang ke atas sampai ke atap dari si faring. Kemudian yang tengah yang ini warna coklatan itu ada orofaring. Nah, kalau orofaring ini dia berfungsi sebagai pencernaan. Di sini dia ada isthmus atau lekungan, yaitu isthmus faucium yang berfungsi sebagai pemisah antara faring dan juga cavum oris. Terus di sini ada arcus palatopharyngeus, yaitu yang merupakan suatu pelipatan mukosa di posteriornya dari fossa tonsillaris. Nah, kemudian ada juga fossa tonsillaris yang merupakan lengkungan di antara arcus palatoglossus dan juga arcus palatopharyngeus. Nah, di fossa tonsillaris ini dia ditempati oleh tonsilla palatina yang ini dari sini. Terus ada juga dia dan juga di orofaring ini ada velecula epiglotica yang merupakan tempat tertampungnya benda tumpul yang tidak sengaja tertelan oleh kita gitu. Oke, lanjut untuk yang paling bawah yang ini warnanya biru keunguan. Di sini ada laringofaring.
Nah, laryngoparing di dalamnya dia ada fossa piriformis yang terletak di kanan dan kirinya dari si laryngoparing ini. Terus untuk selanjutnya ada adytus laringis yang dia merupakan pintu masuk untuk menuju ke laring gitu. Okay, next. Nah, untuk arteri dan venanya untuk di bagian atas itu dia berasal dari arteri carotis externa. Terus ada bagian-bagiannya yaitu ada arteri maxillaris yang dia mencabangi, yaitu ada rami pharyngeus dan arteri palatina descendens, ada arteri facialis yang bersarafi dari rami tonsillaris dan arteri palatina descendens. Kemudian ada arteri pharyngeal ascendens dan juga arteri lingualis yang di bagian bawah. Ini berasal dari truncus cervicalis, arteri subsclavia. Terus ada arteri tiroidea inferior, dia dari rami pharyngeales. Oke, untuk plexus vena pharyngealis dia mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan ke vena facialis serta ke vena jugularis interna di bagian inferior. Nah, ini untuk inervasinya. Untuk inervasinya sendiri, untuk yang sensorik dia diinervasi oleh plexus pharyngeus dan juga nodus glossopharyngeus, dan yang di motorik dia diinervasi oleh plexus pharyngeus dari nervus vagus. Nah, kali ini saya akan menjelaskan struktur dari jantung, yaitu struktur eksterna dan juga struktur interna serta katup jantung. Oke. Nah, ini adalah gambaran secara umum dari struktur eksterna jantung. Nah, untuk struktur eksterna jantung ini dia terutama dibentuk oleh ventriculus dexter dan juga atrium dextrum, yang diantaranya terdapat sebuah sulcus, yaitu ada sulcus anteroventricularis yang di sebelah pinggir kirinya juga disusun oleh sedikit auricula sinistra. Kemudian ada facies diaphragmatica yang dia utamanya dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister yang dipisahkan oleh sulcus, yaitu sulcus interventricularis posterior, dan bersandar pada centrum tendineum diaphragmatica. Terakhir ada facies pulmonalis, yaitu utamanya dibentuk oleh ventriculus sinister yang membentuk impressio cardiaca. Nah, ini itu pada facies medialis sinister dan anterior dextrum untuk pulmo dexter. Nah, kalau yang ini itu gambaran dari skeleton cordis. Nah, di sini ada valva truncipulmonaris, di sini ada valva semilunaris dextra, ini valva semilunaris anterior, ini valva semilunaris sinister. Nah, untuk skeleton cordis itu dia sebagai tempat melekatnya miokardium. Miokardium ini dia merupakan dari lapisan jantung, itu dia yang di lapisan kedua. Kemudian untuk selanjutnya sebagai tempat pelekatan katup jantung dan isolator impuls antara atrium dan juga ventricle. Nah, skeleton cordis sendiri itu terdiri dari annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan juga septa membranaceum atau pars membranaceum. Oke, next. Nah, ini untuk tadi bagiannya terbagi jadi annulus fibrosus. Nah, sama trigonum fibrosum. Untuk yang annulus fibrosus
Dulu dari annulus fibrosus itu terdapat annulus anterioventricularis dexter yang letaknya di sekitar valva tricuspidalis. Terus untuk yang annulus anterioventricularis sinister, dia berada di sekitar valva mitralis. Untuk yang annulus valva aorta atau cincin aorta, dia berarti ada di sekitar valva aorta. Untuk annulus valva trunci pulmonaris atau cincin pulmoner, dia berada di sekitar valva pulmonalis. Untuk yang trigonum fibrosum, dia terbagi menjadi dua, yaitu trigonum fibrosum dextrum dan juga trigonum fibrosum sinistrum. Untuk yang dextrum, dia terletak di antara annulus fibrosus, valva aorta, dan juga annulus anterioventricularis dextra. Untuk yang sinistrum, dia di antara annulus fibrosus, valva aorta, dan annulus anterioventricularis sinistra. Oke, ini untuk struktur jantung interna. Nah, ini yang bagian antrium dexter. Di antrium dexter sendiri, dia terdapat bagian yang halus yang disebut dengan venarum cavarum dan bagian yang kasar yaitu musculus pectinati. Dia yang ada di auricula dextra, keduanya dipisahkan oleh crista terminalis untuk yang bagian dalam dan juga sulcus terminalis yang bagian luar. Untuk bagiannya dia ada fossa ovalis dan limbus fossa ovalis. Itu merupakan obliterasi foramen oval yang berada di septum interatrial. Terus untuk yang ostium ave dextra, dia berfungsi untuk menghubungkan dengan ventricularis dexter. Untuk yang ostium ave coronaris, dia di valvula de Bessi. Untuk yang ostium vena cava inferior ada di valvula aorta CI. Terus di sini ada ventriculus dexter. Dia terdiri atas satu ruang kasai yang tersusun dari trabecula carnae, yaitu ada musculus papillaris, terus ada trabecula septo marginalis yang di dalamnya terdapat bundle of His, terus ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Terus ada ostium trunci pulmonalis yang menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Oke, yang atrium sinister, dia terdiri dari sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Terus ada ostium ave sinistrum yang menghubungkan dengan ventriculus. Oke, lanjut di sini ada antrium sinister. Dia terdiri dari sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Untuk selanjutnya ada ostium ave sinistrum yang dia menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Ada fossa ovalis dan valvular foramis oval. Antrium sinister sendiri dia dimuarai oleh dua vena pulmonaris dextra, satu vena pulmonaris sinistra superior dan juga satu vena pulmonaris sinistra inferior. Ini yang untuk ventriculus sinister. Nah, fungsinya yaitu dia sebagai pembentuk apex cordis. Terus di sini bagian miokardiumnya lebih tebal daripada bagian yang lain. Terus ada vestibulum aorta, kemudian ada ostium aorta yang dia menghubungkan dengan aorta dan juga musculus papillaris. Oke. Nah, di sini ada katup jantung. Nah, untuk katup jantung dia ada dua katup antriventricularis, yaitu antara antrium dan ventricle. Nah, di sini dia terdapat valva tricuspidalis atau antriventricularis dextra dan valva mitralis yang dia di bagian sinister. Selanjutnya dia tersusun dari dua katup semilunaris. Nah, di sini untuk semilunaris
dia antara ventricle dan juga arteri besar. Di sini ada valva pulmonaris, yaitu dia di antara ventricle dexter dengan truncus pulmonalis, dan valva aorticus yang di antara ventricle sinister dengan aorta. Nah, untuk mekanisme persebaran darahnya, untuk yang mekanisme katup anteroventricularis, yaitu dia ventrikelnya mengalami relaksasi atau tekanan di dalam ventrikelnya itu rendah. Terus cupisnya tergantung lemah. Kemudian kedua, valva anteroventricularisnya terbuka, lalu darah memasuki di bagian ventrikel. Setelah darah masuk ke dalam ventrikel, darah akan memenuhi seluruh ruang yang ada di ventrikel. Setelah ventrikel itu penuh dengan darah, maka katupnya akan terdorong oleh aliran darah dan akan tertutup. Kemudian untuk chorda tendinae dan musculus papillarisnya akan menegang. Untuk yang mekanisme valva pulmonalis, nah dia selama sistol, tekanan aliran darah akan mendorong katup ke atas sehingga darah akan mengalir di arteri pulmonalis. Setelah itu darah akan mengaliri dan mengisi sinus pulmonal, dan ketika katupnya telah penuh pada titik puncak tertentu, dia akan turun ke bawah sehingga si katup pulmonalnya akan menutup. Untuk yang mekanisme valva aorticus, karena pengisian sinus hanya terjadi saat sistol, maka aliran darah melalui perbukaan arteri koroner itu hanya bisa terjadi saat diastol. Pada kali ini akan menjelaskan diafragma dan juga mediastinum. Ini untuk diafragma terlebih dahulu. Nah, diafragma sendiri itu dia merupakan pembatas kavitas torakis dan juga kavitas abdominis. Di bagian diafragma itu ada dua, yaitu ada pars muscularis atau perifer, yang dia ada di dalamnya ada pars sternalis, costalis, dan juga lumbalis. Yang kedua ada centrum tendineum atau sentral. Oke, untuk yang pars muscularis, yaitu untuk pars sternalisnya, dia ada trigonum sternocostalari yang dilewati arteri atau vena epigastrika superior dan juga vasa limpatica. Untuk yang kedua ada pars costalis, dia berbentuk kubah pada diafragmanya. Dan yang ketiga pars lumbalis, yaitu ada arcus lumbosacralis medialis atau ligamentum arcuatum medial yang merupakan penebalan dari fascia muscularis psoas major. Terus ada arcus lumbosacralis lateralis atau ligamentum arcuatum lateral yang merupakan penebalan fascia dari musculus quadratus lumborum. Nah, untuk centrum tendineumnya, itu ada hiatus aorticus yang dia terletak di VTH 12 yang dilalui oleh aorta, ductus thoracicus, vena azygos, dan juga vena hemiazygos. Untuk selanjutnya ada hiatus esophagus, yaitu di VTH 10 dilalui oleh esophagus. Terus ada nodi vagi, rami esofagi, dan arteri gastrika sinistra. Selanjutnya ada foramen vena cava Montgagni, yaitu di VTH 8 yang dia dilalui oleh vena cava inferior dan juga nervus penicus dexter. Ada juga vasa limpatica. Terakhir ada trigonum sternocostal atau yang tadi leri. Dia dilalui oleh arteri atau vena epigastrika superior dan juga vasa limfatika. Nah, untuk vaskularisasinya sendiri,
dia ada arteri plenica inferior, arteri plenica superior, ada perikardioprenica, ada arteri muskuloprenica, dan ada juga drainase vena paralel dengan arteri-arterinya. Untuk inervasinya, dia diinervasi oleh nervus phrenicus atau nervus spinalis di C3 sampai C5. Nah, ini untuk mediastinum. Nah, mediastinum sendiri merupakan ruang dalam kavitas thoracis yang di antara kedua kavitas pleuralis. Nah, untuk pembagiannya dibagi menjadi dua. Yang ini adalah mediastinum superior. Dia setinggi TH2 sampai 4. Terus ini yang mediastinum inferiornya, dia terbagi menjadi anterior mediastinum, terus ada bagian ada anterior, ada media, dan juga ada posterior. Nah, ini bagian dari mediastinum inferiornya. Dia dimulai dari VTH5 sampai VTH12. Oke, untuk mediastinum yang superior, dia membentang dari apertura superior thorax terus sampai ke transverse thoracic plane. Ini antara VTH 4 sampai 5 atau 5. Terus isinya sendiri yaitu ada thymus, ada trakea, ada esophagus, ada arcus aorta dengan 3 cabang besarnya, ada vena brachiocephalica dexter et sinister, ada vena intercostalis superior sinistra, terus ada vena cava superior, ada nervus vagus, ada nervus laryngeus recurrent, terus nodule phrenici, terus ductus thoracicus, pembuluh darah, nervi kecil, dan pembuluh limfa. Ini tadi untuk bagian-bagian isinya. Sini ada apa sih? Ini untuk yang posterior, ini media kuning, terus anterior yang warna mustard, terus yang biru ini bagian superior, dan ini yang posterior. Oke, bisa next dulu. Nah, ini yang bagian inferiornya. Nah, tadi kan ada anterior, media, posterior. Terus untuk yang anteriornya, dia itu terletak di anterior perikardium, di posteriornya sternum dan musculi transversus thoracis. Nah, isinya tersendiri itu ada sisa thymus, nodi limfatiki, lemak, dan juga jaringan ikat padat, jaringan pengikat longgar. Untuk medianya itu ada terletak di antara kavitas pleura dextra et sinistra. Untuk isinya itu ada core, ada perikardium, ada nodus phrenicus, ada arteri vena pulmonalis, vena cava bronchi primarii juga. Untuk posterior, dia terletak di posterior juga, yaitu posterior dari perikardium di antara pleura mediastinalis. Untuk isinya itu ada esophagus, aorta, thoracica, terus vena azygos dan hemiazygos, ada ductus thoracicus, ada nervus vagus truncus sympathicus, ada nodus planicus. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.